calon guru kita angkatan 10 karena ingin menyampaikan tentang pentingnya budaya positif di sekolah. Salawat beriring salam Al-Fatihah kita semua kepada Nabi kita Muhammad SAW yang mana telah memberikan ilmu pengetahuan kepada kita sehingga kita dapat memiliki berbagai ilmu yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 18 Siak Kecil, yang saya hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri 18 Siak Kecil. Baik Bapak Ibu Guru semua, sebelum kita memulai kegiatan hari ini, kami minta kepada Bapak Kepala Sekolah memberikan arahan kepada Bapak, kita silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya banggakan Ibu Kamila sebagai calon bergerak yang kami kita ini dalam program pelanjutan kegiatannya. Selanjutnya pada Bapak Ibu guru kelas, guru yang studi dan sebagai tenaga pendidik yang ada di dalam. Pertama-tama mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu pada kesempatan yang mulia ini kita sama-sama diberi suatu lindungan, sama-sama diberi kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa hadir dalam suatu rangkaian kegiatan sebagai peserta mengikuti program-program teman kita dalam bergerak. Kemudian apa kegiatan yang dilakukan hari ini bukan sebagai bentuk pengajian, tapi untuk berbagi ilmu, berbagi. Mudah-mudahan apa yang diberikan kita itu, apa yang didapatkan itu disampaikan kepada kita, walaupun sedikit lagi yang bermanfaat. Itulah yang kita berkelanjutan, bukan untuk diri sendiri, tapi untuk teman-teman sejawat sebagai tenaga pendidik. Untuk mulanya sahabat dalam kerajaan pada Nabi besar Muhammad SAW kerajaan kita ucapkan Allahumma shalli wa ala Bapak yang saya hormati, program seperti ini juga saya sebagai pimpinan yang merasa bangga, merasa senang, saya sangat mendukung program ini. Walaupun ibu yang lainnya belum diberi kesempatan untuk sebagai guru gerak, tapi kita sama apa yang diterima oleh seorang guru gerak kita juga memakan di sekolah kita ini. Tentu ada istilahnya itu rencana daripada ibu ini untuk merubah, mewarnai mungkin warna suasana yang kita laksanakan selama ini. Bukan berarti salah, bukan berarti tidak baik, tapi mari kita corakkan di ibarat lokal ini. Kalau kita sudah bingung dengan warna ini, kita ubah warnanya karena lebih cerah lagi untuk kita lihat dan semangat lagi. Dan kita sebagai tenaga pendidik juga, apa yang kita buatkan dengan anak kita yang sudah kita ajarkan itu bukan tidak bagus, itu sudah bagus, tetapi ada kegagalan, ada belum tercapai tujuannya. Mudah-mudahan dengan penyampaian materi ibu guru gerak ini, mari kita ubah cara kita itu, kita warnailah dengan warna yang lebih cerah, yang lebih berminat, kita sampai tujuan yang kita itu tercapai. Memang tanggung jawab kita itu sebagai guru itu, sebagai tenaga pengajar, kita ini mendidik, membina. Kita juga sebagai dokter di kelas, seandainya sakit kita yang mengobatinya, kita sebagai ahlinya, kita sebagai ustaz dan ustazah, seandainya dia sering tidak banyak yang kita perjuangkan dengan anak kita. Tentu kita harus membuka juga dengan ilmu.
kalau tidak dibekali dengan ilmu, kita sering gagal. Gagal itu bukan kita tak paham, kita kadang-kadang perlu diingat juga. Saya yakin Bapak Ibu ini sudah punya ilmu pedagogi, ilmu psikologi, sudah lengkap namanya. Cara metode mengajar anak situasinya yang ribut bagaimana, anak yang ruangan ramai bagaimana, anak ruangan sedikit bagaimana. Ini adalah metode dalam penyampaian. Karena kalau metode yang itu saja ada kebosanan itu nanti tidak ilmuwan, akhirnya malas. Saya yakin dengan guru penggerak ini bisa berubah, ya? Apalagi saya rasa di media pelajaran di sekolah kita ini banyak yang tak dimiliki orang lain kita ada, tapi belum tertentu. Kenapa? Karena disibukkan dengan kebiasaan datang duduk. Benar guru itu tidak datang duduk ini sampai kalau nanti juga duduk juga. Tidak seperti itu. Guru itu harus banyak bergerak. Kita menuntut anak itu harus kreatif. Guru aja tidak kreatif, masih tidak tercapai. Kita menginginkan disiplin anak itu, kita aja tidak disiplin, tidak tercapai. Mari kita benahi diri kita mengharapkan anak itu supaya anak itu kreatif, anak itu agresif, anak itu semangat. Guru harus semangat. Kalau guru tak semangat, datang dulu mana-mana anak kita. Ini yang perlu dilakukan sebagai guru bergerak, digerakkan semuanya. Mari, ya, Bapak Ibu juga ini juga kesempatan bagi. Mari kita berubah mindset kita, ya, kita sudah menangkap sebagai tenaga pendidik, kita wajib mengisikan apa kekurangan, apa kelemahan dari kita ini, bagaimana sistemnya. Anak kok ini sendiri terus, mana caranya? Saya salah atau anaknya salah? Introspeksi diri kita dulu. Contoh, anak nggak mau usaha apa, apa yang begini, nggak berhasil juga. Pasti ada jalannya. Bagaimana? Orang pengolok kata tadi ada daya tarik, daya minat, sehingga anak merasa rindu dengan pusaka itu, merasa dia itu sebagai teman dia. Tanpa buku, dia merasakan nggak nyaman, harus buka buku, harus baca. Jadi begitulah seorang guru gerak itu untuk membuka namanya. Jadi Bapak Ibu, apa yang saya ini jelas motivasi kita bekerja, untuk bila digunakan mereka ajaran besok 2025 kita ubah mindset kita. Kita ubah. Sebelum kita merubah hal lain, diri kita dirubah dulu. Cuma yang merubahkan kita itu bukan orang lain, diri kita yang merubahkan. Kalau kita sudah berubah, alhamdulillah ada yang mengikutinya. Banyaknya kita ini contoh yang terbaik daripada contoh yang terbaik. Jangan kadang-kadang malas, kuasa, terserah. Hanya serahkan. Walaupun sekolah kita ini sekolah yang namanya sekolah terpencil, yang jauh, tapi alhamdulillah anak kita sering tampil. Kadang-kadang sekolah orang tua megah-megah. Saya salut dengan sekolah Tamadun ya, di baru 5 tahun buka. Ya, sekolah ini sudah hampir 20 tahun. Sekolah lain juga ada yang sudah 30 tahun. Tapi Tamadun baru 5 tahun, sekarang sudah tampil di Olimpiade Sains untuk tingkat provinsi. Satu-satunya saya kecil. Tamadun yang mewakili dengan semangat Pak Korwil, bahwa saya kecil itu tampil juga. Ya, sebagai Olimpiade Sains. Mengapa bisa dia muncul? Inilah yang kita pelajari. Apa langkah-langkah yang kita buat, kita berikan. Mudah untuk ke depan, mari kita sama-sama. Karena kita tak bisa kerja sendiri, tak bisa sekolah sendiri, tak bisa guru orang sendiri, kerja sama. Nah, itu di SMP Pak Takwadi, SMP 1. Saya salut. IPS untuk Kabupaten Bengkali di SMP dipegang 5 orang untuk SMP 1. Luar biasa. 5 orang dipegang SMP 1 IPS. Tapi kalau yang IPA matematik masih ada pinggir, masih ada berkarir, masih ada mata. Tapi IPS Takwadi dipegang 5 orang.
luar biasa. Saya salut. Siapa guru yang binaan itu? Untuk tingkat training. Yang SMP yang lain cuma bisa syukuran. Di mana Pak kalau bisa belajar? Mungkin dia sama guru ini. Itu ada guru itu, ya, itu memang nggak berbakat kan? Kok bisa SMP 1 semuanya yang bukan IPS yang menampilkan potensi? Tidak ada SMP 2 satu berkali atau pinggir tidak ada. Kok IPS program ini? Bagaimana dia bisa? Apa kita tak bisa? Bisa. Itulah caranya. Tolong sebagai guru berat support kita semangat, karena semangatlah untuk mencapai suatu tujuan untuk kita bersama-sama. Jadi itulah yang saya sampaikan. Dengan kegiatan ini saya sangat mendukung. Mudah-mudahan apa yang akan dilakukan nanti setidaknya kita untuk depan bisa kita ubah. Ada diri kita yang kita ubah, kita ubah. Jangan terlalu banyak berpikir negatif orang lain. Kita banyak berpikir positif. Kalau banyak berpikir negatif, berarti menggagalkan program yang baik. Kita yang negatif dan positif itu tidak jalan. Inilah yang disampaikan dari tadi. Dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan untuk sebagai guru penggerak, sebagai programnya selanjutnya untuk membenahi kegiatan daripada yang belum kita buat, yang negatif dan positif, apa yang sudah kita koordinasi dengan pada kegiatan ini saya buka dengan baca Bismillahirrahmanirrahim bisa dilaksanakan dengan serius. Kurang lebih saya terima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah memberikan arahan dan sekaligus membuka kegiatan kita hari ini. Baik, untuk Bapak Ibu guru hebat, pada hari ini izinkan saya berdiri di depan Bapak Ibu, yang mana bukan untuk menggurui, akan tetapi ingin berbagi pengalaman tentang apa yang sudah saya dapat pada saat mengikuti pendidikan guru BK. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan tentang diseminasi budaya positif yang ada di SD Negeri 18 Siak. Oke, Bapak Ibu guru semua, sebelum memulai kegiatan kita hari ini, kita bermain game sebentar ya, tidak lama, hanya 10 detik. Ibu saya minta kepada Bapak Ibu untuk berdiri, saling menatap ke teman sebelah. Beri senyuman terbaiknya kepada temannya di samping agar Bapak Ibu semua lebih bahagia mengikuti kegiatan ini. Senyum sesenyum mungkin, seikhlas mungkin. Bisa kita mulai ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Masya Allah. Beri aku semua penjelasan. Tujuannya apa? Biar kita mengikuti kegiatan ini dengan senang hati. Karena kegiatan yang dilakukan dengan senang hati, insya Allah akan memberi dampak positif buat kita semua. Baik Bapak Ibu semua, di sini ada para guru dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Sebagai seorang guru, penting bagi kita untuk mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif dapat terwujud dengan menerapkan konsep-konsep ini seperti disiplin positif, pemahaman tentang motivasi perilaku manusia yang terkait dengan hukuman, penghargaan, posisi kontrol seorang guru, pembuat keyakinan kelas atau sekolah, dan penerapan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah. Jadi ini kira-kira kegiatan kita nanti ya Bapak Ibu. Oke, yang pertama disiplin positif. Disiplin
rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Nah, posisi kontrol kelima inilah yang sering kita terapkan di sekolah, yang mana kita sadari kita sering dihukum anak-anak kita ketika membuat kesalahan. Yang kedua, pembuat rasa bersalah itu pasti ada. Mungkin Bapak Ibu pernah melakukan hal demikian. Misalnya gini, itu kan tadi kan udah ibu bilang, kamu gak kasihan ya sama ibu. Jadi dengan demikian bahasa-bahasa seperti itu anak itu merasa bersalah dengan apa yang dia lakukan. Selanjutnya teman, posisi teman pasti Bapak Ibu juga udah pernah menerapkan, di mana kita menganggap anak-anak itu sebagai teman kita agar kita bisa masuk ke dalam dunia mereka. Yang selanjutnya pemantau. Pemantau ini sering juga, di mana kita hanya melihat bagaimana perilaku murid itu tersebut. Selanjutnya manajer. Manajer ini merupakan posisi kontrol yang paling terbaik menurut saya. Kenapa? Posisi kontrol manajer merupakan posisi terbaik dari kelima posisi kontrol tadi. Pada posisi kontrol ini, guru membentuk murid menjadi pribadi yang memiliki kemandirian dan tanggung jawab yang tinggi terhadap dirinya sendiri. Guru senantiasa memberikan dukungan kepada murid agar dapat menemukan solusi yang tepat dalam menyelesaikan permasalahan yang dipahami. Posisi manajer ini mengacu pada restitusi yang memungkinkan murid menjadi manajer bagi diri mereka sendiri dan menciptakan identitas positif serta keberhasilan dalam diri mereka. Jadi harapannya kedepannya mudah-mudahan kita semua bisa menjadi manajer untuk murid-murid kita ya. Selanjutnya, kita sebagai seorang guru penting juga mengetahui kebutuhan dasar manusia. Kenapa kita penting mengetahui kebutuhan dasar manusia ini? Kita jadi bisa merupakan menjadi suatu tolak ukur ketika kita melakukan sesuatu. Kita harus sadar anak-anak itu mempunyai kebutuhan dasar yang harus kita penuhi. Yang mana kebutuhan dasar yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Artinya kebutuhan dasar yang bersifat fisiologis seperti kesehatan, rumah, dan makanan. Yang kedua, kasih sayang dan diterima. Artinya kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Itu secara tidak langsung sebenarnya di sekolah kita sudah sering kita terapkan ya. Yang ketiga yaitu penguasaan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, untuk menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui, dan prestasi dalam keterampilannya. Itu memang banyak sekali pasti dari kita. Ingin rasanya diakui, ingin rasanya dianggap paling hebat. Itu Bapak Ibu ada ya? Murid-murid kita kadang dia ingin, saya biar terlihat pintar di depan guru, biar terlihat lebih aktif di depan guru. Nah itu harus kita sadari, memang ada kebutuhan manusia itu. Yang selanjutnya kebebasan. Kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Artinya setiap manusia itu mempunyai kebutuhan ingin kebebasan. Kebebasan dalam memilih, kebebasan dalam bertindak, dan sebagainya. Yang selanjutnya kesenangan. Kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain, dan tertawa. Contoh halnya di sekolah kita, anak-anak itu tentu butuh kesenangan, mau itu dia dalam bermain, dalam berteman, itu tentu sudah memang ada di sekolah kita. Jadi 5 poin itu harus kita seorang guru harus sadar bahwa anak itu membutuhkan 5 ini, jangan kita abaikan gitu. Sehingga kita lebih memahami kebutuhan dia apa dan tindakan kita selanjutnya itu seperti apa. Oke, selanjutnya keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini sangat berkaitan dengan budaya positif tadi, di mana dalam pembentukan keyakinan kelas, peran guru dalam mewujudkan keyakinan bersama di kelas atau di sekolah yaitu melalui kesepakatan antara guru dan murid. Keyakinan tersebut berupa pernyataan universal
bagaimana keyakinan kelas yang mau kita buat, kesepakatan kita, keinginan kita ingin seperti kelas apa. Nah, begitu ya Bapak Ibu. Selanjutnya, nah kita lanjut ke pembentukan keyakinan kelas. Perlu kita ketahui dalam membentuk keyakinan kelas itu, keyakinan kelas harus bersifat abstrak, berupa pernyataan universal dibuat dalam pernyataan. Ini maksudnya begini Bapak Ibu, kita nanti mau minta murid-murid ini membuat sebuah pernyataan tadi, keinginan dia masih dalam bentuk peraturan, ingin seperti apa kelasnya. Selanjutnya pernyataan positif, singkat dan padat, mudah diingat sesuai dengan kondisi kelas, mudah diterapkan oleh semua warga di sekolah atau di kelas, dan melibatkan saat membuat keyakinan kelas. Nah, selanjutnya dalam membuat pembentukan keyakinan kelas ada beberapa tahapan. Yang pertama, kita sebagai guru memberikan pemahaman dulu tentang pentingnya budaya positif serta alur pembuatan keyakinan kelas tersebut. Nah, jadi selanjutnya nanti kan ada tuh kertas sticky note itu. Nah, kita bagikan kepada murid menuliskan keyakinan atau impiannya terhadap kelasnya di dalam kertas-kertas tersebut. Misalnya, saya ingin di kelas kita tidak boleh membuang sampah sembarangan, atau tidak boleh makan di kelas. Nah, itu bisa dibuat oleh anak-anak tersebut, nanti ditempelkan. Nah, menempelkan harapan mereka ingin seperti apa kelasnya, atau saya ingin di kelas saya tidak ada yang saling mengejek. Nah, itulah pernyataan itu yang nanti akan kita ubah menjadi sebuah keyakinan kelas. Selanjutnya, berdasarkan pernyataan tadi, bersama-sama guru dan murid melihat dan merubah harapan-harapan tersebut ke dalam kalimat yang singkat dan positif. Artinya begini Bapak Ibu. Tadi saya contohkan, tidak boleh membuang sampah sembarangan. Itu kan kalimat negatif. Kita ubah kalimat negatif tersebut dalam bentuk kalimat positif. Misalnya, buanglah sampah pada tempatnya. Nah, begitu ya. Atau yang kedua misalnya, tidak boleh main di kelas pada saat jam istirahat. Kita ubah pernyataan tersebut menjadi pernyataan positif. Misalnya, pada saat jam istirahat diwajibkan bermain di halaman, misalnya begitu ya. Selanjutnya, setelah murid menuliskan keyakinan yang telah disepakati bersama, murid menempelkan keyakinan kelas di dinding kelas agar dapat dilihat, diingat dan diterapkan bersama-sama. Begitu ya Bapak Ibu tahapan dalam membuat keyakinan kelas. Nah, ini dia Bapak Ibu contoh keyakinan kelas kami. Yang pertama, ini sudah dirubah dari kalimat negatif ke kalimat positif. Contoh pertama, hadir tepat waktu. Itu kalimat positif. Nah, bagaimana pernyataan negatifnya? Tidak boleh terlambat datang ke sekolah. Misalnya seperti itu ya, pernyataan yang dibangun tadi. Nah, kita sama-sama berdiskusi bersama murid bagaimana pernyataan negatif tadi kita ubah menjadi kalimat positif. Kalimat positif itulah yang akan menjadi keyakinan kelas kita. Yang kedua, berpakaian rapi dan sesuai setiap hari. Itu pernyataan positif. Kira-kira kalau pernyataan negatifnya bagaimana Bapak Ibu? Berpakaian rapi dan sesuai setiap hari. Kira-kira bagaimana itu pernyataan negatifnya? Ada yang bisa? Oke, terima kasih untuk
bagaimana biar berpakaian rapi dan sesuai setiap hari, itu tidak berpakaian sembarangan. Ya, Ya, jadi dari kalimat atau pernyataan negatif tadi seperti yang disampaikan oleh Bu Zaina, tidak boleh memakai pakaian sembarangan saat di sekolah. Kita rubah kalimat-kalimat negatif itu atau pernyataan negatif itu dalam bentuk pernyataan positif, berpakaian rapi dan sesuai setiap hari. Oke, nah ini kira-kira contoh-contoh keyakinan kelas. Jadi Bapak Ibu semua bisa membuat keyakinan kelas sesuai dengan kondisi kelasnya. Nah, tidak harus seperti ini. Misalnya dalam kelas Bapak Ibu semua seharusnya budaya posisinya seperti ini, sesuai dengan tingkat kelasnya misalnya gitu. Ya silakan dibuat sesuai dengan kondisi kelasnya. Yang mana keyakinan kelas tadi berdasarkan pernyataan-pernyataan atau harapan-harapan yang diinginkan oleh murid kita. Kita membimbing mereka bagaimana harapan-harapan tersebut menjadi sebuah keyakinan kelas. Mengapa harus berdasarkan harapan-harapan murid? Artinya begini Bapak Ibu, dengan dia yang membuat, tentu dia lebih ingat apa yang telah dilakukan. Ya kan? Harapan dia ingin kelasnya nyaman dan bersih. Itu kan bukan kita yang berharap, dia yang berharap. Tentu harapan dia akan menjadi ingat dia daripada perintah dari gurunya. Jadi itu tujuan dari keyakinan kelas yang kita buat. Bukan kita yang membuat keyakinan kelas, akan tetapi anak-anak murid kita lah, harapan-harapan anak murid kita lah yang kita jadikan keyakinan kelas agar dapat mereka terapkan dalam kehidupan yang sehari-hari. Oke, selanjutnya segitiga restitusi. Mungkin Bapak Ibu di sini sudah pernah mendengar ya apa itu segitiga restitusi. Baik Bapak Ibu, di sini saya menjelaskan sedikit tentang segitiga restitusi, di mana penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah pentingnya seorang guru berperan sebagai manajer. Dalam hal ini, saya menggunakan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah melalui 3 tahapan. Jadi segitiga restitusi itu ada 3 tahapan Bapak Ibu. Yang pertama, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan kelas. Hal ini bertujuan untuk menciptakan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi, segitiga restitusi ini nanti akan berkaitan dengan keyakinan kelas yang telah dibuat murid-murid kita. Maka tadi saya tekankan keyakinan kelas itu bagaimana bisa dibuat oleh siswa sendiri, harapan siswa sendiri, sehingga nanti pada penerapan segitiga restitusinya kita gampang mengaitkannya. Oke, untuk segitiga restitusi tadi kan ada 3 tahapan. Tahapan yang pertama menstabilkan identitas, di mana menstabilkan identitas ini adalah dapat dimaknai bahwa gagal akibat kesalahan yang dilakukan menjadi identitas sukses dengan kalimat dan sikap guru sebagai manajer yang tidak memojokkan murid. Kalimat yang mendukung murid menjadi reflektif atas tindakan bersalahnya dapat dilakukan dengan penerapan pernyataan berikut. Berbuat salah itu tidak apa-apa, tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi mencari solusi dari permasalahan. Nah, kalau kita
Jadi bisa kita gunakan kalimat kalimat misalnya, Aldo, ibu tahu, nah, baik Aldo, tidak apa-apa, semua orang pasti pernah melakukan kesalahan. Tapi di sini ibu ini berdiskusi bagaimana menyelesaikan permasalahan tersebut. Jadi dengan bahasa-bahasa yang positif itu, bahasa yang lembut, sehingga anak itu lebih tidak takut begitu. Kalau dia udah takut, bagaimana dia menceritakan kesalahannya? Bagaimana dia merasakan atau menyadari bahwa dia telah melaksanakan atau melakukan kesalahan? Jadi penting sekali kita untuk melakukan menstabilkan identitas anak tersebut dalam menyelesaikan masalah. Yang kedua, validasi tindakan. Terkadang itu tadi. Nah, pada saat menyelesaikan masalah, kita langsung bertanya, kenapa kau ini pukul-pukul dia gitu kan? Kenapa kamu pukul-pukul dia? Kamu ini begini merepet aja. Itu pasti sering kan? Nah, di sini kita sebagai ibu perannya sebagai manajer. Kita tanya baik-baik. Misalnya, baik Andi, kamu udah tahu ya kesalahan kamu, tapi yakin kamu melakukan hal ini kan pasti ada alasan. Jadi anak itu lebih senang ketika berdiskusi dengan muridnya. Bahasa-bahasa itu yang harusnya kita keluarkan oleh sebagai seorang guru. Nah, ini ada beberapa poin bahasa yang bisa kita ungkapkan, tapi bukan berarti harus seperti ini, disesuaikan dengan kalimat kita tersendiri. Misalnya, padahal kamu bisa saja melakukan yang lebih dulu dari ini. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal ini. Nah, jadi jangan kita langsung menjudge. Oh, kamu begini, begini. Kita tanya dulu alasannya seperti apa. Misalnya anak yang bolos, anak yang tidak mau sekolah. Jangan kita hakimi dia. Kita tanya dulu, cari tahu apa alasan dia. Bisa saja mungkin dia punya masalah di rumah. Nah, bagaimana peran kita sebagai guru itu di situ? Dari masalah itu kita cari solusinya dengan cara berdiskusi langsung dengan dia. Selanjutnya yaitu menanamkan keyakinan. Nah, tadi kan kita sudah buat keyakinan kelas nih. Misalnya keyakinan kelasnya tidak boleh saling menghargai dan menghormati, misalnya gitu ya. Terus tiba-tiba ada anak berantem mereka gara-gara apa? Kan biasa tuh kali mengejek lah, sebut-sebut nama orang tua lah, kan sering terjadi tidak Bapak Ibu? Nah, kita kaitkan kesalahan dia tadi dengan keyakinan kelas dia. Tadi kan sudah kita panggil pertama aku, kita identifikasi masalahnya, validasi tindakannya, terus lanjut keyakinan kelas. Artinya begini. Misalnya begini, Frido, tadi kamu sudah tahu ya kesalahan kamu. Nah, sekarang kira-kira kalau kita kaitkan dengan keyakinan kelas kita yang sudah kita buat, keyakinan kelas seperti apa yang mana yang sudah kamu langgar? Jadi dia ingat, oh iya, saya melanggar keyakinan kelas tentang menghargai dan menghormati. Dengan keyakinan tersebut harapannya dia dapat kedepannya tidak mengulangi lagi. Kan tadi keyakinan kelasnya yang dia buat sendiri, bukan dari guru. Tentu yang dia buat tentu akan mudah dia pahami. Kalau kita dari guru tadi kita memerintah, itu kemungkinan kecil dia mau ngomong. Tapi kalau berdasarkan hati dia, ketika dia langgar, dia langsung merasa, oh ya saya salah, saya melanggar keyakinan kelas poin ini. Begitu maksud dari tadi kita membuat keyakinan kelas tadi, kita kaitkan dengan segitiga restitusi. Nah, kita menanyakan keyakinan ini. Anak sudah merasa masalahnya. Ya ibu, saya telah melanggar keyakinan kelas kita tentang menghargai dan menghormati. Kita tanya, kalau begitu kira-kira apa solusinya nih agar kamu tidak mengulangi perbuatan kamu? Dia sendiri yang memberikan, oh ya nanti kedepannya saya kalau misalnya ya kalau ada masalah Bu, saya lapor dulu ke ibu. Atau misalnya kan berbagai macam tuh jawabannya. Saya tidak langsung emosi Bu. Tergantung anaknya lah ya kan. Yang
yang penting itu kan kita kaitkan kriteria yang kelas yang kita buat tadi. Oke, selanjutnya ini dia ketiga tahapan segitiga restitusi. Ini sedikit saya mempunyai video penerapan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah di sekolah. Jadi kalau seandainya saya menyampaikan mungkin ini itu, kayaknya pasti Bapak Ibu bosan ya. Jadi bagus lihat langsung bagaimana segitiga restitusi itu saya terapkan. Mudah-mudahan ini dapat memberikan masukan terhadap kita semua. Kamu kenapa menjadi bapak? Kamu keluar kok? Di sini ya, ada seorang mahasiswa sedang berkelahi gara-gara si anak ini memberikan nama Waalaikumsalam, silakan masuk Fadil. akan berdiskusi. Jadi dia menemui saya. Silakan dulu. Ini sebenarnya suratnya ada yang Oke, baik Fadil. Sebelumnya Fadil gimana kabarnya? Sehat? ada Fadil, bagaimana keadaannya? Katanya dulu keadaannya ini. Alhamdulillah sehat. Bagian itu sama dari Kamu kalau Pak orang dari teman-teman kalau kami berantem sama dia. benar? Baik Fadil. Bagaimana itu Betul, kejadiannya? benar. Bisa ceritakan Baik sama Fadil, Ibu? bagaimana itu kejadiannya? Bisa dilakukan? Tadi saya Diceritakan dulu dari si anak ini menceritakan penjelasannya dan Selanjutnya, kejadian tadi. dia mengejek nama ayah saya, Bu. oh begitu. Ayo, Jadi Fadil tadi mengejek Jadi orang gurunya nama tadi bapaknya Arya. Selanjutnya juga Arya sebaliknya gitu tadi Bapak Ibu ya. sama bapaknya Fadil, begitu ya nak ya? Iya, Bu. Jadi semua orang itu pernah melakukan kesalahan. Semua orang itu Fadil, ibu juga pernah, ibu masih SD, masih anak juga dulu pernah sama masih SD kadang segisel gitu. Kita membawa kita ke ini. cari tahu, oh yang bahasa itu si Fadil, yang ekspresi Arya. Di sini Ini tadi maksud ada kita dulu kenyamanan ini. bagaimana kedepannya hal tersebut tidak terulang lagi dan mencari solusi atas masalah Dan yang mencari solusi. bisa kira-kira nak? Baik kalau begitu. Bisa kira-kira. Baik Fadil, tadi kamu bilang kamu mengejek nama bapaknya Arya. Baik Pak Pasti kamu punya alasan kan? masalah apa? Pasti kamu punya alasan ya. Nama bapaknya. Bisa ceritakan sama ibu alasannya nak? Jadi Pak ini Alasannya saya? tadi dia cuma bisa bercanda. Tapi karena emosi si Arya langsung main tolak-tolak berantem orang ini jadinya. Jadi itu maksudnya tadi. Sebenarnya niatnya bukan Awalnya mau Fadil tadi bercanda. Karena apa yang asik-asikan bercanda jadi tidak sengaja menyebut-nyebut nama bapaknya Arya sehingga kalian berantem begitu ya nak ya? Baik Fadil, berarti awalnya tadi kamu orang tua sebaiknya nak kedepannya kalau mau bercanda jangan masalah orang tua, apalagi orang tua, karena kan orang tua kita kan tidak bersalah. Dari situ kita beri pemahaman Udah membesarkan kita, memberi pakaian kita, baju kita, semua itu dilakukan itu harus mendoakan mereka. Bisa kira saya? Baik kalau orang tahu ya kesalahan sekarang. Baik Fadil, kalau seandainya suatu saat nanti Arya berbalik mengejek Fadil, mengejek nama orang tua Fadil, apa yang akan Fadil lakukan? Sebaiknya apa yang akan kami lakukan kalau seandainya kejadian kita ulang lagi. Baik Fadil, ini kedepannya kalau seandainya ada kejadian seperti ini lagi di teman atau siapapun, misalnya Fadil melapor ibu atau guru lain ya, nah tidak boleh kita harus membalas. Misalnya nih diajak teman, kita harus balik mengejek, tidak boleh seperti itu.
lapor ke guru agar masalah tersebut ditemukan solusinya. Bisa dipahami? Karena dengan mencari solusi tadi kita dapat menyelesaikan masalah dan tanpa harus menimbulkan masalah baru. Ya, Fadil masih ingat ya tentang nilai kebaikan yang pernah kita buat di semester awal. Benar ya? Kira-kira nih, kalau kita kaitkan dengan masalah Fadil hari ini, saya coba apa biasanya Fadil sudah Tidak menghargai nama orang tua. ya, Fadil sadar ya kalau Fadil sudah melanggar menghargai dan menghormati. Fadil sekarang sudah tahu ya bahwa Fadil sudah melanggar tentang keyakinan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kira-kira apa nih yang Fadil lakukan kira-kira agar kesalahan tersebut tidak terulang lagi. Terus ya, jadi harus minta maaf dan tidak kira-kira ada ide lain nggak dari Fadil agar kesalahan-kesalahan ini tidak terjadi, bukan hanya untuk Fadil, juga nantinya. Apa kira-kira? Hah? Membuat poster. Poster apa itu Fadil? Buat poster apa yang punya menghormati dan Terus ya, berarti kedepannya Fadil mau membuat poster tentang bagaimana pentingnya kita menghormati dan menghargai serta nilai-nilai yang baik. Oke, kira-kira nanti poster itu Fadil akan nih dalam di kelas Bu. jadi Fadil mau nanti menempelkan di majalah di kelas. Tujuannya apa nak? Supaya Jadi niatnya Fadil tadi membuat poster tentang pentingnya nanti Fadil akan ditempelkan ya di majalah digital biar semua teman-teman bisa baca ya. Nah, bagaimana pentingnya kita menghormati dan menghargai. Bagus sekali idenya Fadil. Biasa ya. Oke, baik Fadil, nanti kamu buat poster di sekolah. Setelah kamu buat nanti kamu perkenalkan ke ibu ya. Nanti sama-sama kita tempel di majalah ini. Kita bisa kira-kira nak? bisa Bu. Oke, bagus ya. Baik Fadil, diskusi kita hari ini selesai dan Fadil juga sudah berjanji akan mengulangi dan Fadil juga sudah mencari solusi dari perbuatan atau tindakan Fadil yang telah Fadil lakukan dengan meminta maaf dengan teman-teman, berjanji tidak melakukannya lagi, serta yang paling bagus yaitu membuat poster tentang tentunya saling menghormati dan menghargai serta nilai-nilai yang ada di dalamnya, sehingga teman-teman juga nanti paham mengetahui agar kejadian-kejadian ini tidak terulang lagi. Ya, begitu ya Fadil ya. Oke. Jadi terima kasih ya Fadil ya. Fadil sudah bersedia berdiskusi. Sekarang Fadil boleh kembali ke kelasnya dengan cara yang kasih sayang. Tadi kan kita ketahui ya, kebutuhan dasar manusia itu ada kasih sayang. Anak-anak itu butuh kasih sayang, khususnya SD. Anak-anak itu butuh kesenangan, kebahagiaan, kebebasan. Tadi kan saya sudah jelaskan, kebutuhan dasar manusia ada kebebasan. Artinya dia diberi kebebasan untuk memilih apa solusi dari masalah yang telah dia lakukan. Artinya apa? Agar masalah tersebut tidak terulang lagi. Tapi kalau kita yang mengatur, oh begini, itu nggak akan dapat kasih hati dia. Bahkan mungkin akan menjadi dendam. Jadi itu maksud 3 tahapan segitiga restitusi tadi Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu guru semua, mungkin itu saja paparan tentang budaya positif yang ada di sekolah. Harapan saya sama-sama nanti ke depannya kita coba membuat keyakinan kelas, bukan hanya Bapak Ibu guru aja ya, saya juga tentunya karena saya di sini
anak sudah baik, budaya positif sudah diterapkan di hati dia, insya Allah semua permasalahan di sekolah lambat laun akan berkurang. Karena dia sendiri yang buat aturan, dia yang buat aturan, dia yang mematuhi. Begitu ya Bapak Ibu. Kira-kira nih dari penjelasan saya ada yang mau ditanyakan atau mau berbagi di sini, silakan Bapak Ibu. Pas. Dengan ada termasuk yang juga lagi. Baik, Bu Siti Zainab, dipersilakan. Oke, terima kasih atas waktunya. Di sini saya bukan bertanya ya, cuma mengucapkan terima kasih atas penjelasan yang telah Ibu berikan, karena selama ini jujur, selama ini kami kalau siswa mempunyai masalah itu kami langsung menghukum, langsung memberi sanksi kepada anak tersebut tanpa mau mendengarkan penjelasan beliau. Jadi dengan penjelasan yang telah Ibu berikan, kami sedikit sudah tahu bahwa tindakan yang kami lakukan selama ini ternyata salah, dan kami insya Allah akan berusaha untuk menjadi yang terbaik. Mungkin sebagai manajer tadi, terima kasih juga dari Ibu telah memberikan praktik baiknya kepada kami ini. Mudah-mudahan ke depannya kita bisa berkolaborasi bagaimana cara menghadapi masalah-masalah siswa yang ada di sekolah ini agar masalah tersebut dapat terselesaikan dengan baik. Terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Siti Zainab yang telah memberikan sedikit arahan ya. Baik, mungkin ada dari Bapak Ibu yang mau bertanya bagaimana penerapannya, atau kalau di kelas kita bagaimana itu, bagaimana perlu paham, begitu. Boleh bertanya. Biar nanti pada saat sama-sama kita terapkan, kita sama-sama tidak bingung. Kalau seandainya saya tidak tahu, nanti jawabannya sama-sama kita cari solusinya. Dipersilakan kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya. Kenapa? Tadi itu ada nambah lagi satu ide. Atau ada yang mau memberikan saran, harusnya begini. Kalau teori ini ya seperti itu, tapi pada penerapannya agak sulit menerapkannya. Gitu kan mungkin ada ya. Pasti kadang pemahaman teori-teori tentang pendidikan ini, kalau kita yang menerapkan di sekolah pasti ada yang poin-poin tidak. Oh iya, menurut aturan begini. Tapi masalahnya ada siswa yang begini, itu nggak bisa diterapkan. Oleh Bapak Ibu kita saling berdiskusi di sini. Yang tujuannya sama, agar budaya diskusi itu dapat diterapkan di sekolah. Tadi ada yang Pak Bekang yang bila ini kita sama-sama bekerja, kita jadi sebagai pimpinan, tapi juga sebagai kita menanggapi apa yang sampai tadi itu memang luar biasa, Baru modul berapa ini? Baru modul 1.4. Modul berapa sekarang? Iya, luar biasa. Modul 3. Jadi dalam satu modul itu ada bagian-bagian lagi. Ini alat. Setiap di sekolah itu ada bergerak, pasti ada perubahan. Bukan kita tidak berubah, sudah berubah.
kita semuanya yang namanya sudah mengaku sebagai guru, apalagi guru edukasi, apalagi kalau sudah punya cacat seorang pimpinan itu yang belajar seperti ini, ya? Jangan memperpanjangkan suatu masalah. Anak itu ada masalah, kita beri suatu apa lagi, kita menambah hatinya itu terluka kata dokter. Dan itu kenapa saya kalau mengenai anak itu kan di ruangan itu kan kasih minum dulu, kasih dulu, kita layani kan. Yani ada rasa kesal tadi, apalagi anak-anak yang ada yang itu yang apa itu. Saya jarang kasus kehilangan di kelas di sekolah, anak yang saya tanggapi tidak dapat, pasti saya dapat tanggapinya. Karena ada seni kita itu ada. Juga sebagai masalah itu ada seni juga. Mungkin ibu ada guru ada masalah di rumah, sehingga ibu bisa terlambat, sehingga ibu guru macam bukan ada yang asam yang kasih sekolah. Saya boleh datang sampai pulang itu guru rumah. Mau hanya ini pasti ada masalah. Jangan kalau ada sesuatu yang sampaikan begitu, jangan dia dalam posisi masalah. Anak itu juga dari keluarga yang berbeda. Kalau 20 anak, 30 anak, 30 keluarga. Itu ibu nampak itu anaknya yang teriak ini, yang semangat, yang ada kesal. Inilah seorang guru itu. Kita cari apa masalahnya anak yang sering sendiri. Anak yang sering emosi-emosi, ada penyebabnya apa emosi. Ada faktor dari keluarga. Karena biasa orang tuanya itu galak, natanya pun susah, natanya pun susah. Jadi karena sudah terbiasa dididikan di rumah, terbawalah kita lah sebagai orang yang bisa merubahkan kembali, menghilangkan rasa kesal emosinya. Itulah kita dulu. Mudah-mudahan itu walaupun tidak 100% yang berubah, tapi ada 100% masukan dari kita. Anak berkelahi. Orang yang tidak memahami, masa orang tersebut salah kasih aja lagi, nanti enak lagi, bukan begitu ada istrinya. Jadi apa yang kita itu memang itulah menangkap anak tadi. Kalau dia ada masalah, dia santai dulu. Seperti siapa? Si yang pernah yang mata itu berarti kok. Nah, yang maksud suka berat dulu sekarang saya mau kembali. Malah di luar saya dia sering mendengar saya. Kenapa? Orang keras seperti itu bawahnya seperti ini. Ya. Kenapa? Dia terlatih dari rumah keras. Keras. Sudah apa lagi orang mata? Tapi mudah-mudahan saya bawa alhamdulillah mana tempat saya jarang anak yang enggak sama di sini. Biasa saya ukur biasa sampai di luar saya sudah biasa sama. Mana yang baik itu ngomong yang baik kalau tempat dia tentu, tapi anak kata itulah kita harus bisa menahan emosi. Memang kalau kita hati mengambil orangnya udah indium juga ada penala kita hadapi dengan berlapang dada, dengan kata-kata yang tidak membuat hatinya terluka. Karena kalau sudah terluka, apalagi mengancam, awas kamu itu berbahaya kamu. Itu ingatannya ini saya ada dari apa yang diajarkan untuk SD dulu. Sekarang saya umur sudah 50-an. Waktu belajar kelas 1 dulu gurunya ada lagu anak kata sudah ada gurunya sambil main-main baca anak kata. Ingat lagi. Waktu ketika guru silang lagu sampai sekarang ingat lagi. Kenapa? Guru dulunya mengajar dengan rasa kasih sayang. Dengan rasanya agak keras juga, tapi posisinya di luar. Saya dengan anak itu saya bawa satu komunikasi. Karena takut juga saya, tapi dia suka juga kan. Tenang Pak kan, padahal selalu saya bawa. Pak, itulah rasanya. Kita ilmu itu pada diri kita itu bukan dari bangku sekolah. Kita dapat dari pengalaman. Mengapa guru ini? Kalau saya tanya dengan anak-anak gimana kalian senang? Apa dia akan berkata, gimana yang suka? Maka kita itu, maka kita berbuat sebagai pesampaian itu memang luar biasa. Baru boleh satu.
harapan kita nanti kita sudah melangkah dari dulu, nggak bisa kita tolak lagi. Tak boleh menjauh lagi dengan tugas kita, itu sudah melangkah. Ya? Kita jadikan semua yang kita buat itu sebagai ladang amal kita. Ya, sebagai ladang amal. Itu jalan kita. Jangan kita balas. Ya, kita ibaratkan apa? Sebagai matahari, cuma memberi aja, memberi cahaya. Dan bilang nggak pernah bertanya mana matahari itu ada bilang pernah. Tapi kita menerima panasan matahari itu, kita menyebut tanaman, kita beri semangat. Ya, dia hanya memberi cahaya. Dan tidak pernah minta imbalan, tidak ganti. Ya. Jangan seperti ya pelangi, begitu berbahaya, begitu cantik, tapi kok kehilangan tanpa kesan. Ya. Marilah kita contoh apa yang kita buat itu kita mengharapkan imbalan dari Allah Taala, bukan semata-mata untuk mendapatkan sesuatu nilai. Saya sudah masuk 30 lebih gitu. Jadi kalau yang dulu itu memang betul kekurangan kelemahannya itu bedanya guru kan dulu kan 50.000 satu bulan, tapi kerjaan jauhnya tinggi. Sekarang harganya nilainya udah juta, tapi kan jauhnya rendah. Kenapa? Masih dari guru. Karena apa kan pengaruh faktor-faktor timbangan itu banyak. Ya, mungkin kemajuan, perkembangan atau teknologi yang buat kita seperti itu. Kita tidak sedang menyalah, karena udah contoh kurikulum itu kan berubahnya kurikulum karena perkembangan dan kemajuan, bukan karena menteri, bukan menteri, karena kemajuan, ya kemajuan perubahan maka kurikulum. Tapi kalau adanya revisi, nanti dia menghargai kurikulum yang sebelumnya. Ini yang kurikulum yang baru contoh. Ini kurikulum mereka, dia tidak menerima kan kurikulum yang lama itu total itu sangat besar terus. Langsung dari nol, ya. Tapi istilahnya direvisi. Nanti kurikulum mereka ada mungkin ada baik kurikulum mereka ada soalnya. Rasa ini sudah disiap ini sebagai apa? Orang-orang ke depan sudah berani. Atau nanti yang lain juga. Apakah saya bisa? Bisa. Jadi tadi Bapak Ibu, Ibu Kenila, saya terima kasih Bapak Ibu. Mari kita ya beri peluang guru itu nanti Ibu. Guru ada mana juga. Dan juga sebenarnya bagi kepala sekolah juga. Iya dia. Minggu lalu tentang masing. Kelas 1 mata terbiasa. Kan Pak itu baik dari kelasnya, baik ada anaknya. Hasil yang kita satu tahun, ibu bukan pada kelas, ada anak, belum ada kembali anak ini kita mulai. Tapi kenapa tuh anak kelas 1A gini, kemudian 1B gini, 2A, 2B, dan sampai ke 6. Keberhasilan ibu itu nampak pada anak, bukan hebatnya dia, dulu dia, ini itu pada hasilnya. Jadi pada anak nampak tuh, kalau anak ini bagus. Jangan sampai anak sudah bagus di kelas itu nanti dia naik kelas berikutnya, udah berubah lagi. Kenapa anak kelas 6 selalu berubah total dan selalu 5? Kenapa? Itulah mungkin kesalahan kelemahannya pada guru kelas 6 itu. Anak yang masuk aku berikut itu dia daya lama juga pakainya, nggak bisa pakai itu lagi. Biasanya nakal itu ya, nakal lah. Kelas 6, kelas 5 bagus. Kelas 6 kalau mobilnya nggak siap. Masanya apa bukan? Anak itu masanya mobil mulai ini. Suka ini, suka megang kawan laki, suka megang dipegang dia suka. Kan marah-marah ini kan itu perempuan tuh suka pegang tuh. Tapi udah pura-pura aja memang. Ini masanya mainnya dia masa malu. Kadang-kadang menghias kata masa. Jadi guru yang kelas 6 itu harus memahami masa berbeda anak tadi. Jangan gayanya seperti ngajar seperti yang kelas 1 buat dari kelas 3 itu mulai juga nambah kelas 3 apa? Dia daripada anak-anak innocent di kelas 3 merasa ada dewasa ya. Gua juga. Yang sering nambah itu pengalaman saya. Kelas 3 dan kelas 6 nih itu luar biasa. Ya kelas 3 dan kelas 6. Inilah yang perlu kita benahi. Kita benahi.
Mudah-mudahan sekolah kita ini bisa berubah dengan 2 orang bergerak ini. Untuk depannya kita bikin program nanti, walaupun saya tidak bikin lagi, tetapi apa yang boleh diberikan oleh ibunya, kalau ibunya nanti mungkin tidak ngajar lagi, tapi apa yang sampainya itu teringat terus, ya, dengan ada program. Inilah, kurang lebih saya minta maaf apabila nanti bikin. Ya, kita sama aja Bu ya. Jawaban sekolah itu sama aja. Ya, kalau sekolah dia hebat, dia tak buat, juga tidak. Atau gurunya guru hebat, guru hebat, pakai sendiri tidak bersekolah, sama juga. Yang hebat itu kita bisa memberi ilmu kita pada orang lain bisa menerima itu yang hebat. Ya, yang tidak beri orang cepat menerima itu yang namanya hebat. Tapi kalau cuma hebat sendiri, belum. Ya, orang yang sukses itu, orang yang kaya itu bukan dia punya harta, tapi bisa beri hartanya pada orang lain, itu orang kaya. Tapi kalau kaya di situ belum kaya, cuma untuk diri sendiri, dia tidak bagikan pada orang lain. Ilmu juga seperti itu. Kurang lebih pada hari ini, mungkin berbanyak lagi tidak buat suatu, mungkin itu ada beberapa macam seminar, boleh berikan juga, boleh silakan. Nanti bisa keluarkan. Hanya pernah dikerjaannya di sekolah ada yang disampaikan itu materi apa istilahnya dengan singkat atau workshop bagaimana boleh dibukukan, bisa dibuat 2 hari ini besok minggu selesai lagi boleh. Jangan itu aturan itu bisa berbagi-bagi itu. Ya? Jadi kalau yang ada berbagi ya, yang ini sengaja berdepan besok masuk lagi nanti. Kalau ibu sudah berhasil mengubah, berarti masuk orang yang bisa, ya, yang sudah sukses berbagi. Itulah yang saya sampaikan kepada saudara dan tentu berubah. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang banyak memberi hak-hak. Semoga apa yang kita terima hari ini dapat kita terapkan untuk kita sebagai seorang guru khususnya di kampus. Saya sebagai pemateri hari ini mohon maaf jika ada salah kata atau kesan yang menggurui, mohon dimaafkan. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Azimah, guru kelas 6 SDN 18 Siak Kecil. Baik, di sini saya akan memberikan tanggapan terhadap Ibu Karmila yang telah melaksanakan atau melakukan mensosialisasikan tentang budaya positif di SDN 18 Siak Kecil ini. Nah, saya sangat senang sekali karena sudah mengikuti sosialisasi yang diberikan oleh Ibu Karmila. Karena apa? Dengan sosialisasi ini saya telah mendapatkan banyak sekali ilmu. Contohnya disiplin positifnya ini tentang bagaimana cara kita menerapkan keyakinan kelas. Nah, selanjutnya saya juga mendapatkan ilmu baru, yaitu cara menyelesaikan masalah-masalah dengan cara segitiga restitusi. Nah, yang saya lihat di sini sangat-sangat bagus caranya seperti itu. Nah, dengan itu saya merasa banyak berterima kasih kepada Ibu Karmila yang telah memberikan sosialisasi ini terhadap kami. Nah, hanya itu tanggapan dari saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Sugiyarti. Saya mengajar kelas 2B. Alhamdulillah hari ini saya mendapatkan ilmu baru tentang membuat keyakinan kelas dan menyelesaikan masalah tahapan segitiga restitusi. Semoga sukses dan saya ucapkan terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Askila Nada Bahira dari siswi kelas 5. Kami habis membuat keyakinan kelas. Kami senang dengan adanya keyakinan kelas karena kelas kami bisa menjadi tertib, tenang, aman, dan kami saling menghormati agar kami tetap semangat untuk belajar. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gea, saya siswa kelas 5. Hari ini kami membuat keyakinan kelas dan saya sangat senang. Harapan kami, kelas kami tertib, aman, dan nyaman dan terus bersemangat untuk belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.